Peraduan dari strategi, tapi ada gengsi juga sih. Jelas. Ini lebih ke untuk meruntuhkan sejarah yang dibangun Geek Farm sebenarnya ya. Kemenangan 3 season berturut-turut juga. Dan menjadi match of the day kita. Dari KDA, Arki Hoshi unggul. Ini sangat-sangat jauh sekali dari KDA-nya. Agresivitas dari Sotsujin juga. Dan keunggulannya untuk bisa melakukan farming sih. Speed pattern-nya dia luar biasa. Luar biasa sih, memang setuju. Tapi mungkin juga kayak tipikal Baloy, ini adalah orang yang pasukan berani mati. Dia masuk, dia coba untuk tuker. Tapi akhirnya dia jadi tumbang berkali-kali. 1 tuker 1 ya. Yep. Tapi kalau ngeliat tadi juga Lord Rate-nya ini, Geekfam mereka tertinggal jauh banget buat Lord Rate-nya. Jadi mereka harus berhati-hati kalau memang setup tim di area Lord-nya. Ini mereka harus either way, mereka harus pick off 1 dulu. Atau mereka pancing buat tim fight, jangan sampai mereka adu retribution dah. Yep. Karena bahaya, kalau ngeliat dari Lord Rate-nya ya berarti setupnya dari RP ya ada di atas dari lawan-lawannya. Bagus ya, apalagi Dairon yang aktif banget juga. Idoknya juga, nah itu porosnya sih yang memang benar-benar ngebukain jalan. Tapi Veldora kali ini nggak boleh sembarangan. Veldora nggak boleh sembarangan karena yang dia lawan adalah orang yang tahu gameplay dia harusnya. Pernah bertemu di MDL dan bahkan second pick selection dari RRQ ini besar banget. 80% karena dia akan mengamankan 2 hero andalan dari tim RRQ. Away team ya, kayak kalau beberapa patch ke belakang, red side ini win rate-nya cukup besar karena dengan cheese pick-nya ya. Cuman sekarang kayaknya blue side lebih gede sih, dengan adanya priority pick. Pick awal ya? Iya. Pick 1, tapi aku tetap sih lebih senang yang red side-nya. Pick akhir mereka udah dapat 2, mereka masih ada 1 lagi buat bisa di-cheese. Jadi itu cukup membantu lah sebenarnya, apalagi nih kalau memang playernya punya pool yang luas dan kebetulan kan player-player MDL dengan adanya global ban membuat mereka jauh lebih bisa mengeksplor lah hero yang lain. Tapi Om, the masterminds harus bekerja keras saat ini dengan drafting phase, the best of the day, the Geekfam versus RRQ. Oke, ini dia blue side yang akan dimainkan oleh Geekfam dengan langsung menutup ke arah Ruby. Harusnya ini Ruby dari Idok yang mereka respect. Hellcard masih di ban juga, tapi Roger dari Vincent. Kemarin 3 game, Vincent pure semuanya Julian. Iya, dan bahkan lihat mereka melepaskan beberapa hero Baloy Ski. Dan tapi di sini nampak ya, Hylos akan menjadi sebuah jawaban. Kalau misalnya Hylos ini masih menjadi fleksibel, mau di Roma atau di XP. Dan possibility-nya kalau ada di XP, Baloy akan menggunakan hero romer damage yang sangat lembek. Nah, tapi dengan dibukanya Hylos di awal berjumpa dengan Arki Hoshi, kesempatan Nathan untuk keluar nanti di pick yang ketiga juga ada. Fanny untuk Sotsujin. Fanny buat Sotsujin. Wow. Dan bahkan lo tau nggak, kita lihat sama Popheus kali ini. Tapi kalau untuk ngomongin Fanny, Sotsujin, terlalu dini karena masih ada Natalia yang terbuka sih. Enggak. Tadi aku dengarnya suara Fanny masalahnya. Aurora ada. Bisa di-combine juga dengan Johet kalau mau diambil. Bermain dengan sisi kombinasi. Sedangkan berjumpa dengan Hylos yang memang cukup gampang lah tertangkap dengan First Breeze ya. Buat bisa dikagetkan juga nanti buat Hylos ya. Tapi ya Hylos memang butuh waktu untuk mengembangkan, Revitalize menjadi battle spell dia. Andalan utama untuk bisa di one shot, tapi Hylos hanyalah Hylos ya. Akan menjadi badan. Jadi EXP-nya badan, 4 bisa damager sekarang buat Geek. Ya itu dia makanya mereka tinggal pakai ROM yang lembek kalau misalnya mereka nggak flex ini. Tapi kayaknya untuk melakukan flex sekarang masih terlalu terburu-buru sih Om. Second phase lebih enak dibandingkan kalau dia main ini sekarang. Oke, Link dan Vexana yang diamankan. Dan sekarang dari RRQ, pick ketiga mereka coba untuk mau ngambil ke arah hero dari Sotsujin kah, Alpha? Hayabusa ada. Nolan? Hayabusa ada. Tapi belum ngeliat, ini Fanny belum kelihatan ya? Ya kalau misalnya mereka mau mainin ke arah Nolan tapi ternyata Spear of Alpha stabil ya, momen stabil ya. Ya dia pengen banget gimana caranya Hylos ini hilang. Dia pengen banget gimana caranya Hylos ini nggak bisa menempel ke arah jungler-junglernya. Dan dia pengen Hylos ini nggak akan berguna di team fight besar nanti. Ya bisa didorong nanti. Spear of Alpha ada. Terus masih ada Dark Wave juga. Temen ini harus berhati-hati tetap ya. Karena kalau sampai nggak bisa langsung cepat juga menumbangkan Hylos. Jelas tertempel dan cukup menyakitkan karena di belakangnya follow up-nya itu udah ada Vexan. Iya kayak Hylos ini kadang yang dilepasin kita harus punya jawabannya ya. Benar, dan sedari kemarin ketika Hylos lepas juga kayak tim lain tuh susah banget buat ngalahin Hylos. Berat ya berat pastinya. rasanya. Tadi kan di match pertama gak ada Hylos. Gak ada, aman. Gak ada Hylos, aman. Gak ada yang memang bisa benar-benar sustain untuk menjaga tim fight. Moskov Ben
Kalau bisa head to head dengan Hylos ada Cici, Xbox, ada Ten Gisla juga masih ready untuk di-ban, Gigfam. Yep. Banyak banget opsinya sebenarnya ya, apalagi kalau ngeliat dari Dairon ya. Pool dia juga cukup luas. Dan Respect. Franco dari Idok. Respect Franco dari Idok. Dan kalau misalnya Moskov yang ditutup, ini bahaya banget. Yep. Ini possibility Karakari bisa dimainkan kalau tidak di-ban oleh tim Gigfam. Yes, dan Hellcurt dari Baloiski total 16 kali di-ban sepanjang MPL ID Season 14 berjalan. Harusnya berarti ini adalah match game ke-17 ya. Karena berarti game satunya lepas kan? Betul. Diambil. Betul. Satu-satunya. Kayaknya, betul. harusnya ya. Satu-satunya yang Habis itu di-ban. terlepas. Selesai udah ya. Dan sekarang kalau dari Gigfam, possibility-nya banyak yang harus dia ban. Masih ada Kari. Kalau dia mau fokus ke arah sisi dari gold laner, Nathan. mereka punya Nathan, mereka punya Cloud juga, mereka punya Beatrix juga. Coba kalau untuk kondisi kali ini, Nathan kayaknya harus agak cukup diredam deh. Karena Link yang udah di pick up. Yep. Oke. Kayaknya Link udah di pick dan itu possibility untuk ke arah Cloud, untuk ke arah Nathan, itu agak cukup berkurang jadi percentage-nya. Oke. Dan sebenarnya kalau ngeliat poolnya Skylar ya, atau bukan cuma Skylar sih, ngeliat Clean juga ini udah mulai bermunculan ya Om. Oh, Hanabi ban. Tapi Hanabi ban, Hanabi ban. Oke, ini mungkin kita melihat juga di MPL Filipina ini Hanabi juga lagi cukup mengerikan. Dan bahkan di sisi sebaliknya Edit yang menjadi sosok dari roamer para pasangan Ararki Hoshi yang akan dimainkan oleh Idogu. Oke. Ya menarik sih, Edit memang masih cukup powerful lah ya. Karena dengan damage yang bakal bisa diberikan juga. Tapi head to head kalau misalnya dia ada di EXP berhadapan dengan Hylos, ini bakal menjadi matchup yang cukup berimbang. Yap, dan ini dia untuk pool hero yang udah kita intip juga ya. Sebenarnya bedanya ya cuma 2, tapi eksplorasinya nih. Ya. Dengan mungkin memang masih pick terbanyak ada di Ruby ya, Terizla dan juga Kufra. Tapi kayak munculnya Natalia, tapi kan memang cuma 1 kali. Hellcurt muncul 1 kali. What? Tapi Gatot? Impact dan Gatot kaca lagi Oke, ini untuk dia. Baloiski. Gatot kaca lagi. Berarti kalau Gatot kaca, itu dia Kari yang bisa dimakan oleh seorang Skylar sudah ditutup kali ini. Yep. Dan kondisinya diamankan tim Gigfam. Ya, munculnya Gatot Kaca. Marksman mana yang bakal tahan di belakang dengan Avatar of Guardian? Ini bakal langsung bisa dicari juga dikejar dan mereka sudah punya akses untuk langsung menuju ke Aurora misalnya. Oke. Atau dengan marksman-nya nanti entah siapapun. Beatrix boleh kalau mau main sekarang. Dan bahkan dari kondisi kali ini kita menyaksikan Bruno yang ternyata agak cukup underrated. Yang diamankan oleh Skylar. Tapi Wah. ternyata mereka ingin bermain dengan early game. Kemarin munculin Clean, sekarang ada Bruno lagi. Dan jangan lupakan, Skylar juga pernah memunculkan Layla. Bener. Tapi ini draft dari Arkeoshi. Mereka kuat, mereka strong, tapi dengan hanya single target. Oke. Jadi mereka harus cepat untuk bisa menumbangkan entah itu Hylos nantinya atau Gatot Kacanya. Karena semakin lama mereka menumbangkan 2 hero tersebut, Link Kari akan bisa bekerja. Oke. Yang pasti ini benar-benar Bruno-nya harus dijagain sampai nantinya bisa menuju ke arah mid to the late game. Untuk bisa mendapatkan damage yang optimal juga. Sementara kalau ngeliat dari RRQ sebenarnya early-nya mereka punya power lebih. Oke, RRQ 3 season berturut-turut terhentikan pergerakannya oleh The Krypton Knight, Aboy dan juga Baloiski. Itu benar-benar sangat sakit hati dan sekarang menjadi pembuktian. Atau bahkan Gigfam tetap akan mengukir The Kingslayer ada di tangan mereka. So EPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the match of the team. Alright, dan lagi-lagi kalau ngelihat tadi dari counter indexnya juga ya Om. Early game, ini harusnya bisa dimanfaatkan sama RRQ Hoshi. Oke, early game ya. Tapi masuk ke mid game mereka sudah mulai harus berhati-hati juga. Karena banyak hero yang bakal bisa memegang hero mereka. Alphanya misalnya bisa dipegang dengan Unbreakable dari Gatot Kaca. Yep. Terus juga ingat, ini bawahnya dua-duanya Revitalize antara Hylos dan juga Gatot Kaca. Dua-duanya sangat durable. Dua-duanya bakal bisa menahan damage dari volley shot yang diberikan Skylar nanti. Oke, tapi jangan lupakan juga waktu itu ada sebuah statement dari Vincent yang pakai Link kalah katanya. Oke. Waktu lawan Roger ya, tuker-tukeran waktu Tukar itu. Roger, Waktu betul. lawan Bigetron kalau nggak salah Gigfam. Tapi nampaknya dari tenacity yang dimiliki dari para pasukan tim Gigfam, mereka cukup respect dan sedangkan kita ngomongin dari Bruno. Skylar lagi-lagi, dia percaya diri kalau dia harus bisa 1 lawan 1. Dan dia benar-benar membuat teman-temannya gak usah worry tentang dirinya di arah bottom lane. Ya, tapi ini 2 tank yang membawakan Gigfam ya berarti. Hylos, yes. Gatot Kaca juga ya.
Jadi mereka akan mengandalkan Link bersama dengan Kari juga. Dan mereka tahu ini kalau sampai Masako memang jadi, ini bakal enak banget buat tim Geek Farm. Yap. Badannya mereka udah sangat mumpuni untuk bisa nahan di depan. Dan jangan lupakan pasif juga dari Gatot Kaca nantinya. Still bonusnya dia. Kan memberikan damage juga. Iya, dan berarti ini ngarepin untuk nanti gimana dari Sutsujin sebagai alpha, nge-armor break dulu. Oke, Sampai tapi akhirnya? akhirnya ada first blood kan di depan sana. Karena kita lihat satu point kill didapatkan oleh para pasukan dari tim Geek Farm. First blood dari sosok Rincia yang tidak bisa di-counter. Tapi akan coba ditukar dengan ada Baloski. Tapi Sutsujin tak kena maut. Spear mau for defensive yang akhirnya berhasil mendapatkan double kill. Masih bermain dengan cukup agresif permainan dari tim Geek Farm. Lihat, The Kryptonite udah mulai menjalar ke seluruh tubuh dari sang raja. Dan itu dia, satu double kill yang bisa diamankan juga untuk Vincent. Akan membuat dirinya akan semakin snowball lagi, bahkan lebih dengan adanya turtle yang diamankan. Yap, dan sebagaimana kita mention juga, bagaimana Rins di sini harus bersiap-siap karena dialah yang akan menjadi fokus target dari Geek Farm tadi. Kelihatan, kena dari first blood-nya juga, setupnya langsung bisa menuju ke turtle yang pertama. Yap, oke. Wow! Wow, di saat semua data berbicara Geek Farm selalu menang, berada di dalam 3 season, tapi Rincia mentarget utama. Benar-benar menjadi bulan-bulanan warga seperti kata Om Hawa, dan ini dia. Ini adalah data yang unik, sampel unik. Data berbicara. RRQ Hoshi nggak pernah menang dari Geek Farm, tapi caster mereka mau coba untuk roster kali ini mampukah RRQ mendapatkan kemenangan? So, mari kita lihat apakah Geek Farm menampar 6-6-nya. Caster yang ada, bukan hanya 5 seperti tadi. Tadi 5 ya, sekarang 6-6 ya nih bisa ketampar. Tapi ya early yang bagus juga untuk Geek Farm. Gimana mereka memutuskan early potential yang dimiliki oleh RRQ Hoshi, Om? Iya, itu combo ya yang memang dimainkan juga. Glorious Pathway dibuka slow banget, Avatar of Guardian langsung ada di atas dari Rins yang belum memiliki Pride of Ice. Belum ada pasif dari Aurora yang memang sudah pecah tadi di awal-awal. Dan 3-0 memang masih leading juga. Dan laning phase menurutku di sini Masako juga lagi unggul dibandingkan dengan Skylar. Dia benar-benar gak terganggu sama sekali dan yang cukup mungkin merepotkan ya nantinya buat Skylar adalah kalau sampai Masakonya diganggu nanti. Kita tahu bagaimana jarak dari Avatar of Guardian ini gak bakal bisa ditebak. Dia bisa melompat dari manapun dan itu range-nya jauh. Yap, jadi harus ancang-ancang dulu ya dengan ada bayangan tadi Avatar of Guardian tapi Baloiski. Oh, benar kata Om Hawa, lihat. Langsung coba ditahan begitu saja. Nah, Baloiski berhasil melakukan informasi trigger flicker dari Rincia. Tidak ada tapi di arah bottom lane. Skylar mencoba untuk mengadu peruntungannya. Tapi dengan adanya dominasi laning di arah bottom lane cuma tidak bisa dipungkiri. Kemenangan terhadap Turtle membuat Skylar agak cukup struggle atas Masako. Ya, ada tambahan shield dikit lah ya dan juga EXP buat Masakonya juga. Tapi kombinasi ini yang berbahaya adalah bagian belakang. Mid marksman-nya bakal ditargetkan terus-terusan untuk Geek Farm karena mereka bisa melompat langsung ke belakang. Tapi Glorious Pathway efek slow juga. Tapi lihat zoning out dari seorang Baloiski terhadap seorang Poseus yang tidak bisa datang dari kali ini. Membuat terlepaskan dari tim RRQ. Berhasil mencoba untuk mendobrak. Idok di depan sana. Target utama mereka untuk take over ke arah Turtle. Nampaknya gagal. Karena terlalu terzoning out. Veldora di depan sana. Masih bisa bertahan rush dari Vincent. Berhasil mendapatkan satu Turtle dengan sangat manis. Tapi Sutsujin harus menjadi korban. Dan double kill bahkan triple kill from Skylar. Tendangan maut dari seorang Skylar. Berhasil mendapatkan 3 poin kill yang sangat mahal. Wah, ini dia positioning dan juga timing yang tepat waktu dari Skylar. Yang akhirnya membuat dirinya berhasil untuk mendapatkan triple kill walaupun Turtle lagi-lagi bisa di take over tapi outer middle turret. Ini cukup mahal ganjarannya, Om. Iya, dan bahkan full plating juga tadi ya sebelum pecah dari middle turretnya. Ini sangat menguntungkan apalagi yang dapetin point kill tadi itu adalah Skylar. 3 kill buat RRQ Hoshi ada di tangan Skylar. Benar-benar tendangan Skylar kali ini, bukan tendangan si Madun. Tendangan si Skylar berhasil mendapatkan 3 point kill. Dan lihat dia langsung ke arah Berserker Fury. Dia pastikan sustainability dia dengan adanya Huskclaw. Dan dia pastikan juga untuk 1 lawan 1 dengan Kari nantinya. Dia masih bisa catch up gitu loh untuk early game kali ini. Ya betul, satu Huskclaw sudah jadi pegangan banget sebenarnya buat dia bisa sustain di lane. Dan yang punya potensi untuk bisa mendapatkan point kill juga tadi. Mungkin second item dari Berserkernya kita akan melihat Skylar untuk join team fight dengan rekan-rekannya yang lain juga. Tapi sementara waktu untuk area mid-nya meskipun ternyata di pressure buat Rins, yang hilang duluan untuk mid turret adalah tim Geek. Ya, tak itu dia. Dengan adanya mid outer turret, itu ngebuka vision yang jelas banget untuk seorang Link. Dan lihat, karena satu turret itu hilang, Veldora, Aboy, dan Baloiski, dia harus berpikir dan bekerja keras untuk mengamankan Pax Buffet terus. Ya, mereka mau gak mau harus bisa menjaga untuk di bagian mid-nya sekarang ya. Dan 30 second untuk next Turtle, tapi setup-nya nih, dengan adanya Baloiski yang memang bisa langsung lompat ke belakang, mereka butuh follow up, mereka butuh damager juga dan jangan sampai membiarkan Skylar free seperti tadi. Yap,
Itu dia posisi yang emang harus dicari juga. Tapi Dairen bakal coba untuk dimakan perlahan, terlalu tebal nampaknya. Gak bisa dikomit juga karena mereka bakal coba untuk mengatur lagi strateginya untuk setup menuju ke arah turtle. 2 kali zoning out terhadap seorang Dairen sebelum menuju ke arah objektif. Dan kali ini yang kedua agak kurang baik mungkin zoning outnya. Tapi lihat dengan kondisi dari seorang Vincent dicegat oleh Dairen. Kali ini berbeda, The Power of Retribution ini dicegal. Dan para pasukan dari tim Maraki mereka memaksa tipe tengah adanya Abu di arah belakang. Kehilangan satu seorang idol. Tapi nampaknya free hit dari seorang Stellar. Masih mendapatkan 2 poin kill. Dan Palestina juga gak bisa menjawab semua jawaban dari seorang Stellar. 2 poin kill didapatkan di turtle yang pertama. Dairen yang dizoning oleh Gatot Kaca dari Baloyski. Di turtle yang kedua, kita lihat Vincentnya dizoning sama Dairen. Dibalaskan adaptasi Dairen dalam kesalahan di game, di turtle yang pertama. Bener-bener terbukti langsung diadaptasi di turtle yang kedua. Dan juga Skylar hadir langsung ngejar ke belakang loh. Aboy yang menjadi targetnya setelah dapetin outer top turret. Dan lagi-lagi ternyata itu dia satu buah targeting dari Baloyski ke arah Rins. Di flickerin balik, dihindari dan akhirnya bisa dibalikin Om. Ya dengan 100% KP masih ya berarti. Untuk Skylar juga. Dan meskipun single target, tapi kalau dengan item yang cukup dan juga dengan target yang tepat, ini akan cepat buat Bruno. Ini bisa dapetin poin kill, seperti tadi Aboy misalnya lagi pulang. Jadi targetnya dia ya jelas antara Aboy, Masako atau bahkan ke Vincentnya. Veldora, Baloyski bisa diabaikan terlebih dahulu, mungkin bisa dipegangin nanti. Jatuh ke Idok misalnya atau untuk Dairen juga. Dan bahkan mereka masih punya badan kan. Gimana? Sujin ada. Gimana nggak ada Alpha. Lihat gimana nggak dipegangin. Ini akan menuju ke arah Malek sekarang kondisinya. Makin ya tapi, woi ada RRQ Ewok nih. Halo. Halo Abang Ewok. Wah ini MPL ID Extremer, jadi buat kalian semua jangan lupa kunjungi channel official di streamer MPL ID. Banyak banget dan salah satunya ada Abang Ewok. Apakah Ewok itu dari Bewok? Woi. Atau Ewok itu Ewok wok wok wok. Malu banget ya. Oke, tapi balik lagi ngelihat dari Skylar yang memang masih dengan keadaan yang cukup aman nih Om. Tanpa belum bisa ditumbangkan sama sekali, dia cukup independen dari tadi. Iya, kayak gak ada yang bisa mengejar dia atau mungkin targeting dari Geekfam sendiri cuma ke mid-nya barusan. Atau untuk menggangin ke Sutsujinnya. Bukan untuk mencari kemana Skylar, karena Skylar selalu masuk di poin yang terakhir ya. Dimana Avatar of Guardian udah kepake. Juga semua source udah habis dari Geekfam. Timing lah ya berarti yang bisa dimanfaatkan juga. Dan sekarang setup ke arah Lord. Oke, tapi lihat Paulus di depan sana. Dairen zoning out dengan seorang Masako. Lihat Dairen di sini. Buy time. Mereka kehilangan Paulus. Zoning out yang terjadi seorang Dairen memecahkan Baloyski, dipisahkan oleh seorang Masako. Yang tandanya kalau Baloyski yang di all-in, mereka tidak bisa melakukan following up. Dairen versus everybody berakhir. Di belakang sana mencegah seorang Sidon, menghilangkan seorang Masako. Tidak ada jangkar seorang Vincent. Retribusi didapat tetapi free dari Skylar gak bisa dipedok. Mereka kehilangan 4 pemainnya. Dan kembali lagi hanya Aboy. Seorang diri yang belum terejam-ejam. Oke, tadi mau lari Masako tapi ternyata Wave of the World itu masih connect Om. Iya. Dan Masako juga harus tumbang tadi. Tapi team fight ya dari RRQ tadi. Melihat bagaimana mereka start untuk Lordnya, tapi mereka agak nahan juga. Dan mereka lah yang membuat akhirnya inisiasi yang dilakukan Baloyski. Baloyski tumbang duluan tadi. Tentunya pelan-pelan Mas Dairen. Pelan-pelan. Gila, Legu mengerikan sekali Ul. Yes, dan juga mereka rapat. Mereka kena pantulan dari Wave of the World-nya itu loh. Iya. Itulah yang terjadi tadi mungkin ya. Untuk di awal-awal Worldy kali. Tapi Geek masih ada chance sebenarnya. Mereka masih bisa defend. Karena mereka masih punya Aboy. Dengan adanya Eternal Guard-nya ini bakal ngebayang time yang sangat-sangat cukup sekali. Apalagi melihat mungkin komposisi ya dari RQ Hoshi sendiri. Ini mereka belum bisa naik cepat juga. Karena kalau mereka naik cepat, mereka berusaha untuk menabrak. Jelasnya dibalikin bakal cukup mudah. Jadi main pick off adalah salah satu jawaban untuk RQ Hoshi kalau mereka mau naik ke atas. Atau maksimalin dulu sih sebenarnya. Ini karena dari Skylar-nya ini udah punya damage yang sangat cukup sekali di menit ke-10. Oke, ini trigger dari pasif Conceal juga udah mulai kelihatan. Burst Fade Away dibuka. Tapi kayaknya nggak mau terlalu dalam yang dilakukan sama RRQ Hoshi. Mereka hanya memancing saja dari pasif base turret ini agar segera meledak. Dan mencoba untuk setup ulang. Karena ngelihat dari Suzuki ini juga masih lumayan jauh nih. Iya, apalagi Alpha ya. Kayak kalau mau buka juga di Bensarat, Spare of Alpha ya. Pulangnya nih yang jadi kasusnya nanti. Sampai gak ada follow up dari belakang. Oke, tapi lihat di sana. Baloyski mencoba untuk menangkap seorang Idol.
Tapi Idok udah tahu ada Baloski di sana, jadi pasukan dari tim Anarchy mereka harus semaksimal mungkin membuat chance untuk Baloski itu terbang dengan Avatar of Guardian itu di belakang nih. Lihat, Idok akan memberikan badannya, fokus untuk seorang Baloski, tapi tidak ada dengan Raja Lordi telah ditembok di belakang ada Baloski, lawan itu saja. Apoy tidak bisa jadi jawaban untuk camp pertama kali ini. Tanpa ketiga orang harus hilang. Tendangan si Skylar, tendangan Bang Skylar benar-benar menggelegar. Terdengar ke seluruh lane of down. Wow, 3 pemain yang hilang kali dari Geek Fam. Mereka bakal coba untuk langsung paksa lagi RRQ Hoshi untuk masuk dari bawah. Oh, Skylar masuk terlalu dalam. Dia fokus ke seorang Masako. Soalnya ingat menuju ke arah sosok dari Masako. Ini supaya tidak bisa clear. Flicker from Skylar. Tanpa akan fokus ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi. Ini bencana. Obat dari King Slayer. Di